Bisa saja di semester kedua nanti masuknya bisa sampai 20 atau 30 ya, atau sebaliknya malah defisit, sehingga ini bisa jadi arus modal asing yang masuk ke Indonesia itu bisa neto negatif. Nah, itu dinamakan modal keluar ya. Semester 1 ini bisa dikatakan kurang baik ya, dalam arti kita tidak berhasil membawa modal secara neto masuk. Ya sebenarnya masuk, ada yang masuk, tapi modal penduduk Indonesia yang keluar lebih banyak. Hanya ini pentingnya pemerintah harus mengatasi gejolak politik atau gejolak sosial ya. Karena kalau tiba-tiba saya tunda dulu mendirikan pabrik, saya tunda dulu mengakuisisi perusahaan di Indonesia, itu bisa membuat yang orange ini tidak menanjak ke atas lagi di sisa 6 bulan ini. Kalau tiba-tiba di semester kedua ini arus balik keluarnya besar, itu terjadi sudden reversal, dan itu yang terjadi di tahun-tahun kita nggak enak ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment kali ini melanjutkan 2 assessment sebelumnya dalam topik neraca pembayaran Indonesia. Kita sudah jelaskan bahwa neraca pembayaran Indonesia itu catatan tentang transaksi internasional antara penduduk Indonesia dengan non-penduduk asing ya. Pengertian penduduk itu mencakup individu, perusahaan, lembaga, bahkan pemerintah. NPI itu dilaporkan catatannya oleh Bank Indonesia setiap 3 bulan. Catatan terkininya disampaikan kira-kira 2 minggu yang lalu, itu adalah posisi hingga triwulan 2, berarti 6 bulan, 1 semester ya, selama tahun 2025. Satu tabel penting dari keseluruhan dokumen yang dirilis oleh Bank Indonesia, kurang lebih 40 halaman itu, ada di lampiran, inilah sumber utama dari narasi sepanjang laporan tersebut. Neraca pembayaran terutama sekali terdiri dari 2 komponen. Yang satu berupa neraca juga, jadi neraca di dalamnya neraca. Neraca artinya catatan ya. Itu transaksi berjalan dengan transaksi finansial. Sebenarnya ada transaksi modal, tapi modal tidak terlalu signifikan hingga tidak dianalisis. Kita sudah belajar NPI, neraca pembayaran keseluruhan, dan juga sudah mengassessment transaksi berjalan. Nah, kali ini adalah transaksi finansial. Posisinya kalau dalam tabel ditandai garis merah itu. Nanti angkanya akan kita analisis. Nah, itu saya keluarkan yang garis merah itu khusus untuk tahun 2024 selama setahun, dan khusus selama 1 semester 2025 ini tabelnya. Sekaligus penyegaran transaksi internasional tersebut, dalam hal ini dicatat di neraca pembayaran internasional, subnya adalah transaksi berjalan, dan transaksi finansial itu sifatnya adalah arus, flow. Itu artinya kondisi selama 3 bulan, kondisi selama 6 bulan, atau setahun gitu ya. Jadi bukan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Transaksi finansial itu disajikan terdiri dari 4 jenis transaksi, yaitu jenis investasi langsung, investasi portofolio, lalu derivatif finansial, dan investasi lainnya. Nah, investasi langsung itu ya kurang lebih adalah keluar masuknya modal dari Indonesia terkait dengan tujuan menguasai, ikut serta, mengelola usaha ya. Jadi mendirikan pabrik kah, menambah modal di sebuah perusahaan yang sudah berjalan, atau membuat perusahaan baru yang sifatnya ikut dalam manajemennya. Itu namanya investasi langsung. Kalau fisik ya mungkin modal asing masuk ke Indonesia dalam pertambangan, migas misalnya, atau asing masuk membuat bank di Indonesia, atau dia membeli ya dari usaha yang ada sebagian atau seluruhnya. Nah, yang kedua jenisnya adalah investasi portofolio. Keluar masuknya modal yang hanya untuk masuk ke dalam pasar surat utang. Pasar surat utang itu ya kalau negara SPN, kalau perusahaan namanya obligasi, serta saham baik saham swasta biasa maupun BUMN. Nah, tetapi beda dengan investasi langsung tadi, masuk modal itu adalah untuk tidak untuk ikut mengelola, dan secara teoritis tidak untuk tujuan jangka panjang. Terlepas dia mungkin bisa pegang lama, memiliki lama, tapi tujuannya bukan untuk selama-lamanya. Beda dengan investasi langsung. Jadi
pembelian SBN itu oleh asing, duit masuk itu masuknya investasi portofolio. Tapi jangan lupa di investasi langsung maupun investasi portofolio itu juga ada modal penduduk Indonesia yang keluar. Dia bisa ke Amerika kah, atau dia bahkan ke Cina, bisa juga dia ke Vietnam atau Thailand, jadi sama ya, dicatatnya bolak-balik. Nah, kemudian yang ketiga derivatif finansial, ini transaksi-transaksi derivatif saja kecil, tidak dianalisis. Nah, yang keempat investasi lainnya. Nah, ini modal keluar masuk, tapi parkir ya, parkir terutama sekali di bank. Begitu juga utang piutang dagang, DP lah, down payment, tapi misalnya untuk transaksi ekspor impor, tapi down paymentnya itu dicatat di investasi lainnya. Tapi yang paling banyak adalah simpanan di lembaga keuangan, terutama sekali perbankan. Jadi ada 3 ya yang penting, investasi langsung, investasi portofolio, lalu investasi lainnya. Di masing-masing jenis itu ada modal penduduk Indonesia yang keluar. Nah, kadang-kadang dia balik masuk. Nah, ada modal asing, tapi dalam konteks ini modal asing yang masuk ke Indonesia atau setelah masuk keluar ya. Keluar itu ada sebutannya dalam catatan. Yang modal penduduk Indonesia disebut aset, yang modal asing disebut kewajiban, itu penyebutan saja. Keseluruhannya transaksi finansial seperti yang kita pernah bahas waktu bicara umum, itu mengalami defisit 5,61 miliar dolar selama 6 bulan. Tahun lalu surplus 17,63 miliar dolar. Nanti rinciannya kita lihat. Nah, ini yang pertama transaksi finansial ini sudah kita sajikan. Yang orange menggambarkan neto keluar masuknya modal asing di Indonesia seluruh jenis. Yang biru menunjukkan neto keluar dan masuk kembali modal penduduk Indonesia. Ini sudah pernah kita bahas ya. Saya segarkan kembali aja. Lalu saya lepas satu-satu untuk lebih jelas. Waktu dulu kita nggak. Ini khusus arus modal asing, disebut kewajiban kalau dalam grafik yang tadi. Nah, juta dolar satuannya sehingga kita bisa membacanya. Misalnya 2024 itu modal asing yang neto masuk itu 44,63 miliar dolar. Kalau di situ 44.628 juta US dollar. Ini prosesnya kan keluar masuk bisa harian, mingguan, bulanan. Ini neto selama setahun. Neto itu bersih ya dari keluar masuk itu. Nah, menarik ya, di 2024 kita masih neto masuk 44,63 miliar dolar, tetapi satu semester 2025 ini neto masuknya baru 5 miliar. Tapi jangan juga menilai kalau 5 berarti setahunnya 10, enggak. Karena fenomena semester 1, semester 2 itu tidak mesti begitu ya. Bisa saja di semester kedua nanti yang sudah berjalan ini masuknya bisa sampai 20 atau 30 ya. Atau sebaliknya malah defisit, sehingga ini bisa jadi arus modal asing yang masuk ke Indonesia itu bisa neto negatif. Nah, itu dinamakan modal keluar ya. Tapi khusus modal asing. Tapi bagaimanapun kalau sudah satu semester cuma segitu, hampir bisa dipastikan tidak mungkin semester 2 bisa mengkompensasi menjadi misalnya kembali ke 44-45 miliar dolar. Mungkin 30 kalau dia positif 6 bulan ini. Tapi kalau 6 bulan ini situasinya tidak bagus secara internasional, modal keluar masuk itu lagi seret, ya karena memang kan ini tidak sepenuhnya fenomena Indonesia, keluar masuk ini kan banyak duit di luar negeri. Bisa juga, ini umpama tapi mudah-mudahan tidak ya, situasi politik, sosial politik yang mungkin membuat ragu-ragu modal masuk bisa saja juga mencegah masuk lebih jauh. Ini modal asing yang neto masuk. Nah, lalu yang arus modal penduduk Indonesia jangan salah ya, selalu keluar. Saya ulangi, pengertian penduduk itu terutama sekali perusahaan ya. Perusahaan itu bisa melakukan investasi di luar. Individu juga bisa. Nah, kalau dilihat gambar biru ini, tren penduduk Indonesia yang investasi keluar itu cukup lumayan ya, cenderung meningkat meskipun fluktuasi, tapi tren meningkat. Nah, di 2025 ini selama 6 bulan memang tidak, ya relatif biasa. Jadi keluar tapi juga tidak keluar banget, maksudnya tidak lebih dari 2024. Nah, kita masih menunggu semester keduanya. Jadi 2024 kemarin sebenarnya situasinya di mana banyak penduduk, mungkin karena ada kaitannya juga dengan pemilu. Jadi banyak yang pergi keluar ya karena untuk berjaga-jaga dan sebagainya. 2025 mungkin semester 1 ini agak lebih tenang. Mereka tidak banyak
investasi keluar. Tapi kita tidak tahu di semester kedua yang berjalan ini. Itu ya tuh gambarannya. Di grafik pertama tadi saya lepas menjadi batang, ini netonya. Nah ternyata netonya untuk semester 1 ini keluar ya. Jadi karena modal asing yang masuk itu tidak sebanyak biasanya, sementara modal penduduk yang keluar masih wajar, maka ini melampaui. Jadi kita sebetulnya secara neto modal tuh harus keluar selama 6 bulan 2025. Jadi ini tidak tahu, kita jarang ya 1 tahun itu keluar transaksi finansial, itu gambarnya saya kasih merah. Jadi kalau terjadi berarti 2020 ini bukan tahun yang baik sebagai arus modal. Itu dilihat secara keseluruhan keluar masuk aliran modal finansial sebenarnya. Nah, modal finansial. Ini selama setahun masing-masing kecuali 2025. Yang berikut ini khusus 1 semester. Nah untuk perbandingan. Jadi ini semester 1 ini bisa dikatakan kurang baik ya, dalam arti kita tidak berhasil membawa modal secara neto masuk. Ya sebenarnya masuk, ada yang masuk, tapi modal penduduk Indonesia yang keluar lebih banyak. Nah bagaimana secara jenis? Nah ini investasi langsung. Investasi langsung itu orang mendirikan pabrik kah, orang menambah kapasitas pabrik dia, atau membeli saham kepemilikan perusahaan. Jadi tidak harus pabrik ya, bisa perusahaan jasa, perusahaan apa, dengan maksud ikut mengelola. Ya, jadi masuk ke dalam manajemen dan secara teoritis bertujuan jangka panjang karena dia mau berusaha. Nah itu relatif fluktuatif tapi nilainya cukup besar selama berapa tahun, 8-9 tahun terakhir. Di 2024 masuk sebesar 24,11 miliar dolar. Jadi 24 miliar dolar modal masuk. Data ini tidak persis sama dengan data di BKPM ya, karena kalau Bank Indonesia yang penting arus keluar masuk. Kalau di BKPM itu ya yang ada kaitannya dengan izin, dengan pemberitahuan dan seterusnya. Nah, di 2025 ini selama 1 semester baru kurang lebih 7 miliaran, ya, hampir 8 miliar. Jadi kalau dikali 2 masih belum sama dengan 2024. Tapi kita tidak tahu apakah di 2025 semester kedua ini akan banyak modal asing masuk terkait investasi langsung. Tapi biasanya investasi langsung itu tidak tiba-tiba ya. Karena orang untuk investasi memiliki perusahaan atau menambah kepemilikan perusahaan atau membeli perusahaan, nah itu biasanya plannya, bisnis plannya dan aksi korporasinya itu sudah setengah tahun, setahun, 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau dari berbagai informasi ini tidak akan ada lonjakan ya, tapi mungkin kurang lebih sedikit di bawah tahun 2024. Kecuali ada kejadian yang heboh ya. Heboh itu biasanya bukan nambahi, karena kalau nambah itu plannya jelas. Heboh itu wah di hold gitu. Wah ini makanya ini pentingnya pemerintah harus mengatasi gejolak politik atau gejolak sosial ya. Karena kalau tiba-tiba wah nggak, saya tunda dulu mendirikan pabrik, saya tunda dulu mengakuisisi perusahaan di Indonesia. Itu bisa membuat yang orange ini tidak menanjak ke atas lagi di sisa 6 bulan ini. Nah bagaimana dengan modal penduduk Indonesia? Jadi kita keluar, kecuali tahun 2016. Mengapa 2016 modal penduduk Indonesia malah pulang kampung ya? Ingat di tahun 2016 ada tax amnesty ya. 2022 itu juga ada tax amnesty tapi tidak besar-besaran, tetapi tidak berdampak seperti 2016. Nah karena itu pemerintah ini menurut penglihatan saya sudah mulai tergoda untuk tax amnesty lagi untuk antara lain dalam proses ini, tapi kita belum tahu. Bisa saja bentuknya adalah seperti Patriot Bond itu, yang balik duit orang Indonesia yang parkir entah di Singapura entah di mana, balik membeli SBN yang apa sebutannya, mau Patriot Bond atau apapun. Nah itu bisa menambah grafik biru ini masuk. Berarti masuk dia mengurangi yang keluar lah. Mungkin belum positif tapi akan tipis. Nah di 2025 ini dilihat dari sisi ini 1 semester tidak ada tanda-tanda modal penduduk pergi keluar ya, karena tipis kan, jadi tidak ada gejolak. Nah maka kalau dijadiin satu, modal asing, modal penduduk, digambar ulang dijadiin satu, dapatlah yang hitam itu netonya. Kalau dilihat dari sisi netonya ya masih wajar. Nah hanya saja kalau sepintas diperhatikan memang investasi langsung ini tidak bisa diklaim, kan pemerintah suka begitu, Indonesia makin menarik buat investasi asing, foreign direct investment bahasa Inggris ini, dan mereka berbondong-bondong masuk. Kalau data ini enggak ya,
Jadi selama belasan tahun ini ya segitu-gitu aja sebenarnya. Naik sedikit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi bukan linear naik terus sehingga kita menarik, itu tidak terbukti dari ini. Malahan penduduk Indonesia juga stabil juga keluar, bahkan di beberapa tahun terakhir cenderung keluar. Itu investasi langsung, satu jenis. Ya, jenis kedua adalah investasi portofolio. Ya tadi surat berharga negara, obligasi swasta ataupun saham. Modal asing bagaimana terhadap hal ini? Dia memang cenderung masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia memang ini arus ya, bukan akumulasi. Arus artinya selama setahun itu berapa. Nah ini relatif Indonesia itu masuk, kecuali pada tahun 2022 itu modal asing di portofolio, di jenis portofolio ini pada keluar. Mulai terancam di tahun 2025 ini. Jadi sekalipun secara total aset finansial tadi masih ya tidak buruk-buruk amat, tapi ketika dibagi menjadi 3 macam, yang portofolio ini sedikit mengkhawatirkan. Jadi kalau bicara kredibilitas sebenarnya portofolio. Mengapa? Karena investasi langsung itu kan persiapannya sudah bertahun-tahun sebelumnya, ada sedikit goncangan suasana, dia tidak langsung terdampak. Tapi kalau portofolio bisa bulanan, triwulan, mingguan, bahkan harian bisa pergi. Nah karena itu kita bisa menelusuri, mencermati misalnya transaksi di pasar efek, bursa saham, itu bagaimana modal asing keluar masuk. Kita juga bisa menyoroti di pasar surat utang, di pasar SBN, juga bisa menyoroti di pasar surat utangnya Bank Indonesia. Nah ini catatannya selama tahun 2025, 6 bulan ini, modal asing dalam jenis portofolio sebetulnya secara neto keluar. Ya. Dan kalau dilihat dari tahun 2020, sebetulnya belum pernah lagi modal asing di portofolio ini berbondong-bondong masuk seperti tahun-tahun yang lampau. Jadi assessment ini juga menilai Bank Indonesia kadang terlalu melebihkan pernyataannya, ya pemerintah apalagi, bahwa kita memiliki grid investasi kita sekian, kita kredibel, sangat dipercaya. Ya kita belum dibilang buruk, tapi tidak lagi termasuk yang baik, karena buktinya arus masuk modal asing di investasi portofolio itu melandai, dan khusus tahun ini malah sementara ini masih negatif ya, masih keluar sifatnya. Jadi bukan lebih banyak yang keluar, maksudnya modal asing yang di Indonesia keluar dibandingkan modal asing yang masuk secara neto. Nah, bagaimana dengan modal penduduk terkait jenis investasi portofolio? Nah, ternyata kan itu fluktuasi. Nah, ini juga sensitif dianalisis ya. Mereka pergi itu, modal penduduk Indonesia bisa jadi karena daya tarik, misalnya US Treasury Note, SBN-nya Amerika memberikan imbal hasil yang gede, bisa dia masuk. Nah, tapi bisa juga pengertiannya adalah mereka, ini kita pegang SBN, pegang obligasi swasta di Indonesia, sedikit meningkat risikonya gitu, pegang saham, maka dia beli saham di Wall Street, beli saham di Hang Seng atau dimanapun, ya seperti itu. Berita baiknya di 2025 ini, sejauh ini neto keluarnya kecil. 2024 cukup besar. Jadi kita belum tahu 6 bulan belakangan ini nanti. Tapi saya kembali mengingatkan, situasi kondisi sosial politik itu sensitif terhadap ini ya, terhadap jenis investasi portofolio. Kalau investasi langsung mungkin belum. Investasi portofolio digabungkan tadi arus modal asing, arus penduduk. Nah, yang modal penduduk itu kadang disebut aset, yang modal asing disebut kewajiban. Ini gambar penyatuan dari slide-slide sebelumnya. Nah, bagaimana dengan jenis ketiga, namanya investasi lainnya? Investasi lainnya ini terutama sekali adalah simpanan di bank dan di lembaga keuangan. Jadi asing bisa menyimpan di bank atau di lembaga keuangan di Indonesia. Modal orang Indonesia bisa menyimpan di bank dan lembaga keuangan di Singapura kah, di Hong Kong kah, bahkan di Amerika ya, atau di negara manapun. Ada negara yang tax haven gitu, mana gitu ya. Kan kita pernah tahu itu ya kasus-kasusnya. Nah, modal asing yang masuk ke Indonesia selama tahun 2025 dalam jenis investasi lainnya ini cukup lumayan ya, 4,6 miliar itu baru 6 bulan itu. Jadi kalau nanti semester kedua ini cukup baik ya, berarti akan melampaui atau sama dengan tahun 2024. Cuma kalau kita lihat sepintas, memang beberapa tahun ini ya, kalau 21 dengan 22 itu kan masih terdampak COVID ya. Ini juga kita tidak pernah lagi memperoleh
simpanan modal asing di bank dan di lembaga keuangan Indonesia dalam jumlah yang misalnya meningkat gitu. Ini sama, saya ulangi lagi, ini sensitif, lebih sensitif daripada portofolio. Jadi kan simpanan ini bisa cepat sekali keluar masuknya. Ada bentuk lain dari investasi lainnya, misalnya utang piutang dagang. Jadi kalau importir di Indonesia beli barang dan atau apapun itu bisa DP kan, itu bagian dari investasi lainnya. Dan sebaliknya, ketika kita mengekspor mungkin ada DP dari pihak lain, itu utang piutang dagang lah. Selain DP ya mungkin juga sisa-sisa pembayaran. Tapi yang paling banyak adalah simpanan. Nah ini menarik, modal asing dalam hal investasi lainnya ini ya datar lah ya, belum buruk. Tapi ini kalau ada apa-apa bisa keluar dia. Nah, jangan lupa ini juga sensitif. Makanya yang disebut hot money itu dua jenis, investasi portofolio dan investasi lainnya. Nah, bagaimana dengan perilaku atau kinerja dari modal penduduk Indonesia? Ini yang biru ya. Nah, ternyata gencar keluar ya di beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini mungkin yang salah satunya di HE itu ya, devisa hasil ekspor, taruh di negara lain itu. Nah, itu mungkin kalau bisa dibawa masuk, yang birunya ini negatifnya berkurang, atau bahkan suatu saat seperti tahun 2016 itu tax amnesty malah masuk kan, dia balik pulang kandang. Nah kalaupun tidak mengurangi besarnya yang keluar. Tapi sampai tahun 2025 6 bulan ini itu tidak terlihat, polanya masih sama tuh. Kalau nanti 1 tahun kemungkinan besar ya setara saja dengan 2024. 2024 itu sudah termasuk yang besar ya, terbesar kedua sepanjang data yang tersedia ini atau tahun-tahun lampau. Nah kita tidak berharap ya di 2025, tinggal 6 bulan ini, 6 bulan dari sisi data ya, karena data yang triwulan ini belum keluar, itu jangan sampai penduduk malah lebih banyak parkir di luar ya. Nah ini yang harus disoroti. Sayangnya datanya 3 bulanan, tapi sub dari ini kita bisa melihat di berbagai catatan. Itu investasi lainnya. Kalau digabungkan jadi begini. Yang orange itu modal asing, kewajiban. Yang biru adalah modal penduduk dalam jenis investasi lainnya ya. Nah, maka dengan penjelasan saya ini secara assessment bisa disimpulkan secara sederhana, transaksi finansial selama 1 semester 2025 ini bisa dikatakan tidak terlampau baik. Jadi saya berbeda dengan kalau Anda baca dokumennya Bank Indonesia atau dirilisnya itu, bahwa keadaan sangat baik, kredibilitas kita dalam investment grade, dalam kelas investasi lah itu stabil, layak investasi. Tapi menurut data-data ini pihak asing mulai menahan diri. Sedangkan investasi langsung masih bagus karena itu sudah persiapan dari bertahun-tahun sebelumnya. Yang investasi portofolio dan investasi lainnya itu kan responsif terhadap kondisi terkini 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, atau faktor risiko ke depannya. Sehingga ini perlu kita analisis nanti ketika keluar data triwulan ketiga dan keempat nanti ya, itu apakah kondisi-kondisi terkini sosial politik ini berpengaruh terhadap ini. Tapi saya khawatir berpengaruh. Padahal sebelum itu pun sudah tidak terlampau baik. Sehingga kalau di semester kedua ini memburuk, akibat beberapa situasi, saya kira ini akan berdampak pada neraca pembayaran Indonesia keseluruhan. Berarti ujungnya adalah cadangan devisa, ujungnya lagi adalah nilai kurs rupiah. Dan itu bisa kalau terjadi pelemahan yang signifikan, apalagi mendadak, itu bahaya. Dan salah satu yang paling dikhawatiri adalah capital outflow. Jadi capital yang keluar. Sebetulnya keluar masuk capital itu biasa ya, tapi tadi ada polanya kan. Kalau keluar masuknya sesuai angka-angka yang biasa itu wajar. Tetapi kalau terjadi sudden reversal, karena kita biasa masuk, 2025 ini sudah keluar tapi belum disebut sudden reversal karena masih sesuai pola bulanan atau triwulanannya. Kalau tiba-tiba di semester kedua ini arus balik keluarnya besar, itu terjadi sudden reversal. Dan itu yang terjadi di tahun-tahun kita nggak enak ya. Tahun 2008 sempat meskipun tidak besar, yang paling sempat ya di tahun 97, 98. Di beberapa tahun sempat tapi tidak besar. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di 2025 ataupun di 2026 mendatang.